Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Pagi ini kita berjumpa di ibadah sekolah minggu online Par DKI Petrus Ambang. Kakak Yanus berharap adik-adik semua di rumah sudah siap untuk bersekolah minggu ya. Mari kita mulai sekolah minggu kita dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Kakak undang adik-adik bangkit berdiri. Selamat pagi Tuhan, arukan terima kasih. Tuhan kami berharap kami tiap hari selalu bersedia untuk menjadi betapa-betapa karunia-Nya. Selamat pagi Tuhan, arukan terima kasih. Tuhan kami berharap kami tiap hari Adik-adik, selanjutnya kita akan membuka ibadah kita dengan doa. Kepada adik yang bertugas, kakak persilakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau sekolah minggu. Berkatilah sekolah minggu kami. Amin. Terima kasih adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita masih akan memuji Tuhan. Jadi adik-adik jangan duduk dulu ya. Mari kita puji Tuhan dengan dua lagu, yaitu Yesus Cinta Segala Bangsa dan Saya Senang Berdoa. Adik-adik sudah memuji Tuhan dengan semangat. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa minta pertolongan Roh Kudus. Untuk itu kakak persilakan adik yang bertugas untuk memimpin kita dalam doa firman. Kepada adik dipersilakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar firman-Mu. Tolong kami supaya kami mengerti. Haleluya, amin. Terima kasih adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik mari siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, dan kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Kepada kakak pendeta Abimelek, dipersilakan. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Semua ada damai sukacita. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan boleh mengumpulkan kita semua untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang terambil dari kitab Daniel pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Mari kita mendengar firman Tuhan. Daniel pasal 9 ayat 1 sampai 19. Doa Daniel. Pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasiweros dari keturunan orang Media, yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim,
Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa, dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan Allah, yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia, dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu. Sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia, dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar yang belum pernah terjadi di bawah semesta alam, seperti di Yerusalem. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripada-Mu. Sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami. Karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya, tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah kami, yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan nama-Mu seperti pada hari ini, kami telah berbuat dosa. Kami telah berlaku fasik, ya Tuhan. Sesuai dengan belas kasih-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus,
sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu, dengarkanlah, ya Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah, bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kota-Mu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu. Tema kita untuk cerita Alkitab di hari ini yaitu doa bagi bangsa. Adik-adik semua, tadi siapa yang berdoa baru datang di sekolah minggu? Apakah semua berdoa? Pasti semua berdoa karena ini anak sekolah minggu sudah belajar berdoa. Nah, hari ini kita juga belajar tentang berdoa. Berarti berdoa itu penting. Dan hari ini dalam pembacaan kita dalam kitab Daniel pasal 9, kita juga belajar tentang bagaimana Daniel berdoa. Berarti Daniel ini orang yang memang suka berdoa. Dalam pembacaan kita hari ini, kita melihat bahwa mengapa Daniel berdoa. Apa yang dia doakan? Apa masalahnya sehingga dia berdoa? Karena biasanya kita orang berdoa itu karena ada kerinduan, ada masalah. Sehingga kita berdoa minta kepada Tuhan supaya Tuhan berkati kita, supaya Tuhan kasih jalan keluar. Nah, hari ini kita mendengar cerita dari Daniel. Daniel dia berdoa. Yang pertama, dia berdoa karena bangsa Israel sudah melakukan kesalahan. Bangsa Israel buat pelanggaran. Jadi dia berdoa supaya mereka jangan berbuat dosa lagi. Dalam pembacaan kita hari ini, firman Tuhan berkata bahwa bangsa Israel ini mereka buat dosa. Dosa apa itu? Memberontak. Mereka buat dosa, tapi mereka tidak mau akui. Dan juga di sini dikatakan bahwa mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran dan dosa itu karena mereka sudah tidak dengar hamba-hamba Tuhan sampaikan firman, tapi mereka tidak dengar. Ya, mereka tidak dengar. Hamba Tuhan sampaikan firman, mereka tidak mau dengar. Mereka tidak mau ikuti perintah Tuhan. Jadi mereka ikuti, mereka punya mau sendiri. Oleh karena itu, Daniel hari ini mengingatkan bahwa kalau mereka tidak mau bertobat, maka mereka akan dapat kutuk. Mereka akan binasa. Siapa yang mau saudara-saudaranya buat kesalahan lalu binasa, dia hanya lihat saja. Daniel dia punya hati. Oh, temannya ada saudara-saudaranya, ada bangsa Israel, mereka sudah buat kesalahan. Kasihan mereka nanti mati karena hukum Tuhan sudah ada. Siapa yang melakukan pelanggaran pasti akan mati. Karena itu Daniel punya hati. Dia mau supaya semua umat Israel itu diselamatkan. Maka dia berdoa. Dia berdoa minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampuni bangsa Israel. Mereka sudah buat kesalahan. Tuhan ampuni. Jangan binasakan mereka. Jangan kutuk mereka.
karena mereka sudah dipilih oleh Tuhan menjadi milik Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tentunya kita dalam kehidupan kita setiap hari, baik di rumah, di sekolah, teman-teman ada di sekitar, pasti juga kita lihat ada yang selalu melakukan pelanggaran-pelanggaran dan dosa seperti bangsa Israel yang hari ini Daniel sampaikan. Mereka memberontak, mereka mau jalan ikuti maunya sendiri, tidak mau datang sekolah minggu, tidak mau dengar firman Tuhan, atau datang suka rajin sekolah minggu tapi di rumah ya suka berkelahi. Hari ini kita diingatkan, kita harus saling mendoakan, karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu adik-adik, mari kita semua kumpul, kita saling mendoakan. Kalau ada teman yang sementara berkelahi baik di sekolah atau di rumah, atau ada yang kata-kata kotor keluar dari mulutnya, mari kita saling mendoakan supaya Tuhan ampuni. Karena setiap kesalahan dan dosa itu pasti ada hukumannya. Dan itulah yang disampaikan oleh Daniel hari ini. Sebagai orang yang percaya, mari kita saling mendoakan. Jadi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, bukan hanya Daniel yang mengasihi bangsa Israel untuk mendoakan mereka yang sudah buat salah, tapi adik-adik kita semua, mari kita juga mendoakan teman kita, mendoakan bapak dan mama kita, saudara-saudara kita, supaya Tuhan mengampuni kita. Sehingga apapun kesalahan yang kita lakukan, Tuhan ampuni dan Tuhan akan berkati kita. Kita sebagai anak Tuhan, mari kita saling mendoakan. Kalau ada yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan hukum Tuhan, mari kita mendoakan. Biar Tuhan yang nanti ubah mereka. Ya, Tuhan yang nanti ubah mereka. Sehingga mereka juga diselamatkan, diberkati oleh Tuhan. Jadi melalui firman Tuhan hari ini, kita sudah belajar bahwa kalau ada kesalahan, mari kita datang kepada Tuhan minta ampun. Yang kedua, kita juga mohon supaya Tuhan berkati kita dalam pertumbuhan rohani kita, dalam kita belajar atau kita punya cita-cita harapan masa depan. Kita berdoa minta kepada Tuhan, karena Tuhan yang atur tentunya masa depan. Nanti Dia yang akan berikan masa depan bagi kita. Semua pergumulan kita berdoa minta Tuhan, pasti Tuhan akan kasih. Jadi melalui firman Tuhan hari ini, biarlah kita semua tetap menjadi anak yang selalu berdoa. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Terima kasih Kakak Pendeta Abimelek Tut. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dikumpulkan, kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Indonesia Negaraku. Indonesia negaraku, Tuhannya memberikannya, ku serahkan diri doaku pada Yang Kuasa. Terima kasih adik-adik sudah memberikan persembahan untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan berdoa persembahan dan doa syafaat. Untuk itu kepada adik yang bertugas, kakak persilakan. Kita telah memberikan persembahan. Untuk itu saya mengajak teman-teman semuanya, kita berdoa persembahan dan doa syafaat. Berdoa dimulai. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima
Terima kasih adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu kakak akan mengajak semua berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih dalam sikap doa. Adik-adik terkasih, ibadah kita sudah selesai. Kita akan berpisah, tapi sebelumnya mari kita menyanyi lagu Selesai Sekolah Minggu dan mengucapkan salam Immanuel bersama-sama. Satu, dua, tiga. Immanuel, Allah beserta kita sampai Maranatha, Tuhan datang. Shalom.